Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku, para pemirsa, pasien, keluarga pasien, para pengunjung Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ada orang-orang yang sedang terbaring di pembaringan rumah sakit seperti di tempat kita pada saat ini, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita suasana yang nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, di saat riuhnya, sibuknya orang-orang dengan pandemi COVID-19, bersamaan dengan itu kita masih Allah berikan kita waktu sehingga masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasien, keluarga pasien, para pengunjung rumah sakit, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita mengadakan kegiatan Jumat Mubarakah bersama Konselor Ruhul Islam Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Kita menyapa Bapak Ibu Saudara, pasien, keluarga pasien, para pengunjung rumah sakit, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita belajar, kita berikan materi, yaitu dengan tema besarnya adalah bingkisan istimewa untuk saudaraku yang sedang sakit. Ini khusus kajian kita ya, insyaAllah. Setiap Jumat Mubarakah ada bingkisan istimewa untuk orang yang sakit. Ada juga tahsin, kita akan sampaikan, kita tahsin nanti. Dan juga ada kajian tematik. Jadi kajian ini insyaAllah akan berlanjut. Dalam kajian kita, bingkisan istimewa untuk saudaraku yang sedang sakit, kita pertama ingin menyampaikan bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadawu ya ibadallah likulli da'in dawaun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga ada dalam Imam Muslim. Tadawu ya ibadallah likulli da'in dawaun. Berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya setiap penyakit ada obatnya. Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan kata tadawaw, di mana di situ mengandung perintah. Ada yang menyebutkan hukum berobat ini wajib dengan alasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan hukum berobat itu sunnah karena besarnya keutamaan orang yang sedang sakit. Ini hadis dari Ummu Sa'id atau Ummu Musayyab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang ibu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan sakit. Kemudian Ummu Sa'id ini mencela sakitnya. Apa katanya?
semoga Allah tidak memberikan keberkahan dengan sakit ini. Kemudian Rasulullah berkata, la tasubbihuma fa innaha ta'khulu khataya ibni Adam kama ta'kulu narul khatab. Hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah? La tasubbihuma, jangan engkau cela penyakitmu. Jadi kata ulama, jangan engkau risih, mengumpat, kemudian berburuk sangka kepada Allah dengan sakit itu. Fa innaha, sesungguhnya sakit itu menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana api membakar karatan besi. Maka di situ ulama mengatakan bahwa ya sunnah atau bahkan makruh seseorang pergi berobat dengan landasan bahwasanya keutamaan sakit itu yang luar biasa sehingga mereka rindu berlarut-larut dengan sakitnya. Oh, ini luar biasa, saudaraku para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita ke topik tadi. Dalam bingkisan yang pertama yang ingin kami jelaskan adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menganjurkan bahwa setiap umatnya yang sedang sakit maka dia berobat. Meskipun di antara ulama berbeda dalam menyikapi atau perspektif terhadap hukum berobat. Ya, ada yang mengatakan wajib berdasarkan hadis ini, ada yang mengatakan sunnah saja atau bahkan makruh karena besarnya keutamaan-keutamaan orang yang dalam keadaan sakit. Bahkan juga kalau dilihat dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, berdasarkan konsep ini, ada sebagian orang yang tidak mau sama sekali berobat. Nah, ini berbeda cara pandang. Namun pendapat yang terkuat, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya berobat dalam keadaan sakit hukumnya adalah wajib. Apapun bentuk dan cara berobatnya. Ya mungkin tidak sempat ke rumah sakit, di rumah. Atau jika tidak berobat mungkin dengan biaya yang mahal, bahkan cukup dengan air putih saja. Suatu ketika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pergi haji. Kemudian dalam proses pelaksanaan ibadah haji, beliau sakit. Kemudian beliau teringat betapa besarnya keutamaan sakit. Dan juga bahkan waktu itu belum ada dokter ya, seperti sekarang ada dokter yang memandu haji. Maka beliau, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau ambil air putih, kemudian dibacakan Al-Fatihah, meyakini bahwa tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali itu hanya Allah saja. Ma anzalallahu da'an wa anzala syifa. Allah yang menurunkan sakit, Allah juga yang akan memberikan penawarnya. Beliau bacakan Al-Fatihah, kemudian beliau minum, dan insyaAllah ta'ala meskipun tidak pergi berobat dalam artian mengeluarkan biaya, tapi lewat air zam-zam yang dibacakan surat Al-Fatihah. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pengantar itu kajian kita dahulu, pertemuan yang pertama, boleh disimpulkan bagaimana sikap seseorang ketika dia sakit.
Bolehlah seperti itu kita berikan judul, bagaimana seseorang menyikapi dalam bingkisan yang pertama ini, bagaimana seseorang menyikapi ketika dia dalam keadaan sakit. Apakah dia mesti atau wajib berobat, atau justru sesuai kondisi keadaan saja, kalau memungkinkan berobat, kalau tidak ya tidak, atau dia memandang justru tidak berobat lebih utama, kan seperti itu. Karena di masyarakat hal-hal seperti yang kita sampaikan juga terjadi. Ada pasien kita ya yang tidak mau karena terpaksa diantarkan keluarganya datang ke rumah sakit. Nah, sampai rumah sakit obat yang dikasihkan perawat melalui petunjuk dokter itu tidak dia konsumsi. Kemudian sudah beberapa hari dirawat, belum ada perkembangan yang menampakkan tanda-tanda kesembuhan. Ternyata setiap obat yang diberikan oleh dokter itu dia taruh di bawah bantalnya. Sehingga ketika dia minta pulang, ya padahal sebenarnya belum boleh pulang ya karena kondisinya, ternyata setelah kita bersihkan, luar biasa, di bawah tempat tidur itu banyak obat. Bisa karena faktor pemahaman, ya karena segan nanti keluarga tidak mau mengurusi, akhirnya pergi juga ke rumah sakit, atau juga karena faktor psikis, ya faktor psikologi. Seseorang merasa bahwa dia juga tidak akan sembuh, ya sudah beginilah nasib, seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang beriman, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hukum berobat itu adalah wajib. Nah, kalau kita berobat berarti kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kita sampaikan tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, tadawu ya ibadallah likulli da'in dawaun. Kemudian juga hadis riwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, innallaha lam yazal da'an illa anzalallahu shifaan. Allah tidak akan mendatangkan penyakit melainkan bersamaan dengan itu Allah berikan obat. Dalam redaksi yang lain, ma anzalallahu da'an wa anzala syifa. Allah yang menurunkan sakit, Allah jugalah yang mendatangkan obatnya. Saudaraku, pasien, keluarga pasien, para pengunjung rumah sakit, para pemirsa, ya pecinta Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang, marilah kita senantiasa belajar, terutama dalam hal ini belajar tentang bingkisan istimewa untuk saudaraku yang sedang sakit. Poin yang pertama atau segmen 1 ini, bagaimana seorang muslim menyikapi diri ketika dihadapkan dengan penyakit. Haruskah dia pergi berobat, atau haruskah dia hanya berdiam diri di rumahnya? Haruskah dia berlarut-larut dengan psikisnya ketika perasaannya malas, tidak mau? Bahkan ada klien kita yang menangis, ya, pasien nangis kalau dibawa berobat ke rumah sakit. Kenapa? Dia berlarut-larut, perasaan frustasinya, perasaan kecewanya membuat dia berlarut-larut. Padahal Rasulullah SAW dan Islam menganjurkan seseorang yang sedang sakit wajib baginya berobat meskipun hanya dengan segelas air putih. Mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali kalau ada yang diskusi, tanya jawab atau segala sesuatunya, nanti jika kajian ini tidak lagi siaran langsung, bisa di chat ya langsung ke Facebook atau ke Instagram, ya ke Instagram. Nanti dibuat kolom pertanyaannya. Tema kita ini khusus ya, bingkisan istimewa untuk saudaraku yang sedang sakit. Poin 1-nya,
bagaimana seorang muslim menyikapi diri ketika dia dihadapkan dengan penyakit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.